Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita dalam materi tentang pengantar akuntansi ya, atau akuntansi pengantar. Dan hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup akuntansi. Nah, mungkin di sini ada yang pernah ya, beberapa ada yang pernah sebelumnya memang belajar akuntansi ya, siapa tahu ada yang memang dari SMK akuntansi ataupun memang SMA-nya IPS ya atau mengambil akuntansi atau ada juga yang mungkin memang belum sama sekali belajar tentang akuntansi. Nah, nggak apa-apa, kita di sini akan belajar bersama-sama ya. Kalaupun memang nantinya ada yang kurang paham, boleh ditanyakan, kita diskusi bersama. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup akuntansi. Ya, di sini kita pertama-tama membahas mengenai pengertian akuntansi. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu pengertian akuntansi. Ya, kalau di sini pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Jadi seperti ini ya garis besarnya ya. Suatu proses pencatatan ya. Pertama itu pencatatan. Apa itu yang dicatat? Nah, ya, biasanya adalah transaksi-transaksi yang terjadi. Ya, bisa transaksi pada hari itu, atau pada periode tertentu. Nah, kemudian setelah dicatat, nah kalau memang sudah tersistem, biasanya diinput di sistem ya. Kalau memang masih manual, bisa dicatat di dalam buku manual ya, seperti itu. Nah, setelah dicatat, diukur dan disampaikan informasi-informasinya agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan, iya betul, pengambilan keputusan. Jadi biasanya nanti di akhir itu akan berbentuk seperti laporan ya, dan sering kita kenal sebagai laporan keuangan. Nah, seperti itu. Itu dari pengertian akuntansi ya, berawal dari pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, siapa yang mengambil keputusan? Biasanya dari pihak manajemen, seperti itu ya, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi. Siapa sih pemakai laporan akuntansi dan informasi akuntansi itu apa gitu ya? Jadi informasi akuntansi itu memang berisi tentang data keuangan ya dari transaksi perusahaan yang diungkapkan dalam satuan uang. Ya, jadi memang misalkan dari biaya biaya sewanya 5 juta misalnya gitu ya. Ada satuan uangnya gitu ya. Oh, biaya yang terpakai untuk konsumsi bulan ini sekian juta gitu. Ada satuan uangnya gitu ya. Terus misalkan ada lagi di dalam laporan keuangan, oh labanya sekian gitu ya. Itu ada diungkapkan dalam satuan uang. Nah, siapa aja sih pemakai laporan akuntansi itu? Nah, di sini ada beberapa ya pemakai laporan akuntansi. Nah, yang pertama ada si investor. Investor ini siapa? Biasanya investor ini adalah orang yang menanamkan saham, ya, menanamkan saham di suatu bentuk usaha atau suatu perusahaan gitu ya. Nah, kenapa mereka membutuhkan atau memakai laporan akuntansi? Ya karena mereka ingin tahu saham mereka yang mereka tanamkan itu nanti di akhir itu akan memperoleh dividennya berapa sih yang akan dibagikan kepada mereka gitu ya. Jadi mereka memang sangat-sangat membutuhkan yang namanya laporan akuntansi. Nah, yang kedua supplier. Supplier ini biasa berkaitan dengan bahan baku ya. Kita kerjasama nih sama beberapa supplier ya, minta bahan bakunya berapa sih, apa namanya, dari supplier itu pengen tahu nih laporan keuangannya dari perusahaan kita. Jadi kalaupun nanti si supplier itu memberikan apa namanya, memberikan utang dulu nih kepada perusahaan kita, mereka nggak akan khawatir untuk kemampuan dari perusahaan kita ini membayarkan utang-utangnya gitu. Tapi kalau dari laporan keuangannya sudah dianalisis melalui rasio-rasio utang dan lain-lain, ternyata perusahaan kita kurang mampu untuk membayarkan utangnya tepat waktu, jadi supplier itu eh, akan ragu gitu ya untuk memberikan utang atau memberikan pinjaman dulu ya, pinjaman bahan baku ke ataupun barang-barang yang kita perlukan gitu ya. Itulah gunanya si supplier membutuhkan laporan akuntansi dari perusahaan kita. Nah, yang ketiga ini kreditur. Kreditur ini biasanya bank ya. Karena perusahaan-perusahaan itu biasanya memang berkaitan dengan bank, misalkan mereka meminjam untuk
tambahan modal usaha dan lain-lain. Ini jelas bank sangat membutuhkan laporan akuntansinya dari perusahaan kita, seperti itu. Yang keempat, karyawan. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba karyawan ini membutuhkan? Karena apa? Karena eh, bisa bisa saja di dalam perusahaan itu sudah tidak baik lagi. Kalau perusahaan tidak baik, jelas karyawan ini akan merasa khawatir, kira-kira mereka bakalan digaji nggak ya? Kira-kira perusahaan ini bakal mampu menggaji kita nggak ya? Seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah. Biasanya kalau pemerintah ini berkaitan dengan pemungutan pajak ya. Jadi kalau sudah tahu nih labanya berapa, mereka akan tahu pajak yang akan mereka pungut itu berapa dari pemerintah itu, sisi pemerintah seperti itu ya. Nah, itu dia dari beberapa pemakai laporan akuntansi. Ada investor, supplier, kreditur, karyawan, ataupun pemerintah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di materi selanjutnya, yaitu bidang spesialisasi akuntansi. Nah, bidang spesialisasi akuntansi ini ada apa aja sih? Nah, bidang spesialisasi akuntansi ini ada beberapa. Jadi, mungkin yang kita tahu nih, akuntansi itu ya keuangan seperti itu ya. Ternyata akuntansi itu sangat banyak. Nah, ada apa aja? Yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, manajemen, auditing, ya. Kemudian ada sistem akuntansi sektor publik, sosial, dan pemerintahan. Nah, saya kasih contoh beberapa ya, sedikit. Jadi ada misalkan akuntansi keuangan, biasanya ini berkaitan dengan yang buat laporan keuangan di perusahaan gitu ya, itu biasanya berkaitan dengan bidang akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi biaya, ini biasanya siapa aja sih? Akuntansi biaya ini biasanya yang berkaitan dengan bagian-bagian meninjau bagian produksi seperti itu. Jadi kira-kira biaya overhead pabriknya cukup nggak ya? Terus habis itu biaya lain-lainnya yang berkaitan dengan proses produksi itu biasanya orang-orang dari akuntansi biaya seperti itu. Nah, kemudian lagi ada akuntansi manajemen. Nah, di sini kalau ada yang minat ya, atau kalian ini ada yang berminat, oh saya suka nih buat keputusan, saya suka nih analisa, boleh nih di akuntansi manajemen gitu ya. Ada lagi mungkin yang suka investigasi, ya gitu ya. Saya pengen banget nih nanti suatu saat jadi auditor, boleh didalami tentang spesialisasi akuntansi yang yaitu auditing ya. Jadi orang-orang auditor itu biasanya bidang spesialisasinya akuntansi, yaitu spesialisasi auditing gitu ya. Nah, ada lagi yang misalkan pengen banget nih di Pemda atau pemerintahan. Nah, itu ada akuntansi sektor publik seperti itu. Jadi memang akuntansi ini sangat banyak sekali ya spesialisasi akuntansinya. Jadi bukan hanya akuntansi keuangan aja, ternyata memang banyak banget bidang-bidang spesialisasi akuntansi yang bisa kita dalami. Kalaupun memang ada salah satunya yang kita minati seperti itu. Nah, di sini kalau memang ada yang mau bertanya ya atau bingung dengan penjelasan saya atau memang suara saya kecepatan ya, ngomong saya kecepatan, boleh disanggah, boleh bertanya kalau memang ingin bertanya saat ini ataupun boleh nanti di akhir kita diskusi bersama ya. Oke, itu dia bidang spesialisasi akuntansi. Kita lanjut lagi. Nah, di sini sebelum kita belajar mengenai apa namanya mengenai jurnal umum, jurnal-jurnal khusus, buku besar, laporan keuangan, kita harus tahu dulu ini dasar banget dalam akuntansi, yaitu saldo normal akun. Nah, apa aja sih saldo normal akun? Nah, di dalam akuntansi itu ada beberapa jenis perkiraan. Yang pertama, ya ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, biaya. Yang sering kita dengar ya, 5 itu pasti apa namanya memang 5 itu dalam jenis perkiraan. Tapi di sini ada kita tambahkan satu price. Kenapa? Karena sebenarnya price ini masuk ke dalam golongan modal ya. Tapi karena dia ini ketika bertambah dia di debit, ketika berkurang dia di kredit berbanding terbalik dengan si modal. Jadi kita bedakan ya untuk saldo normal akun. Oke, kita mulai jelaskan dari pertama ya, yaitu si aktiva atau mungkin sering banget kita dengar dengan aset ya. Nah, aktiva ini saldo normalnya yaitu di debit ya. Kenapa di debit? Ya, misalkan nih aktiva itu kan ada beberapa contoh yaitu misalkan kas. Kas ketika bertambah atau misalkan ketika ada yang membayar utang ke kita, jelas
kas kita bertambah. Nah, kas kita bertambah itulah saldo bertambah di sisi debit. Dan ketika misalkan nih kas kita juga diambil nih untuk bayar utang gitu misalnya. Nah, jadi otomatis kas kita berkurang. Nah, berkurangnya itu di sisi kredit seperti itu ya. Jadi saldo normal si aktiva ini adalah di debit dan ketika bertambah ya, dan ketika berkurang dia di sisi kredit. Kemudian kewajiban, yaitu kewajiban itu kita sering dengar juga dengan sebutan sebagai hutang ya. Nah, saldo normal hutang yaitu di kredit. Nah, di kredit ini maksudnya adalah ketika bertambah dia di kredit, ketika berkurang dia di debit. Ya, tadi sama juga seperti aktiva. Ketika kita berhutang, ya kita ngutang ke bank, jelas ada dana masuk ke kita, kas masuk ke kita, tapi bertambah juga utang kita ya ke bank itu. Jadi kas pada si hutang gitu ya. Hutangnya di kredit karena dia bertambah gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Yang penting harus dihafal. Ini harus di luar kepala. Untuk si aktiva saldo normalnya di debit, kewajiban atau hutang saldo normalnya di kredit, terus habis itu modal saldo normalnya di kredit, kemudian si prive ya, prive ini masuk ke dalam golongan modal, tapi dia ini adalah pengambilan untuk keperluan pribadi, tapi dia berbeda dengan si modal saldo normalnya. Saldo normalnya yaitu di debit ketika dia bertambah dan berkurang dia di kredit. Nah, ada lagi untuk si pendapatan ya. Pendapatan ini saldo normalnya yaitu di kredit ya. Ketika bertambah dia di kredit, ketika berkurang dia di debit. Kemudian lagi ada si biaya atau beban ya. Nah, saldo normal biaya ini adalah di debit. Ketika bertambah dia di debit, ketika berkurang dia di kredit. Boleh nanti dibaca-baca lagi ya tentang saldo normal akun ini, dan saya minta untuk kalian menghafalkan kalau bisa benar-benar tahu apa aja yang masuk aktiva. Aktiva itu juga ada beberapa, ada aktiva lancar, aktiva tetap ya. Itu harus juga kalian pelajari. Jadi jangan sampai misalkan wesel tagih kalian masukkan ke hutang, padahal itu wesel tagih itu golongan aktiva seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. Jadi memang harus dihafalkan mana aja yang masuk aktiva, mana aja yang masuk modal, mana aja yang masuk kewajiban, dan lain sebagainya. Oke, Oke kita lanjut lagi ya. Kalau memang suara saya kecepatan, boleh ya disanggah Bu. Tolong suaranya jangan cepet-cepet gitu ya. Boleh sekali disanggah. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita ada contoh soal. Nah, ada contoh soal yang pertama, sebutkan saldo normal akun berikut ini. Nah, yang pertama ada si kas. Kas ini kira-kira masuk mana? Ada yang tahu? Oke, kas ini kan memang masuk ke aktiva ya, atau masuk ke aset. Tadi sudah saya kasih contoh sebelumnya ya. Jelas kalau masuk ke aktiva, saldo normalnya yaitu di kolom debit. Nah, kemudian wesel bayar. Wesel bayar ini kalau kalian tadi sudah menghafalkan mana aja yang masuk aktiva, mana aja yang masuk utang, dan lain sebagainya, akan lebih mudah nih. Wesel bayar ini apa? Golongan apa? Dia ternyata golongan utang. Ya, beda dengan wesel tagih. Kalau wesel tagih itu masuk ke golongan aktiva, ya. Kemudian kalau si wesel bayar ini dia masuk ke golongan si utang. Nah, jelas kalau masuk ke golongan utang, dia saldo normalnya yaitu di kredit. Kemudian lagi pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini jelas ya, ada kata-kata pendapatannya, dia masuk ke golongan pendapatan ya, atau perkiraan pendapatan. Nah, saldo normalnya yaitu di kredit. Kemudian lagi ada biaya gaji. Nah, biaya gaji ini saldo normalnya adalah di mana? Ada yang tahu kira-kira? Oke, saldo normal biaya gaji yaitu di debit ya, karena dia masuk ke golongan biaya tadi. Dan yang terakhir modal ya, modal pemilik. Modal pemilik jelas kata-katanya modal ya. Modal itu masuk ke kredit. Jadi perlu diingat lagi aktiva dan biaya saldo normalnya adalah di debit. Kemudian utang, modal, dan pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Oke ya. Nah, ada lagi kita bahas lagi satu soal lagi yaitu sebutkan yang termasuk akuntansi di sekitar Anda. Nah, kira-kira yang mungkin sekarang lagi di kantor ya, lagi di ruangan kantor, mungkin lihat-lihat ada meja dan lain-lain, itu semua akuntansi ya, berbau akuntansi. Misal meja ada peralatan ya, termasuk peralatan, misalkan ada papan tulis gitu ya, yang ada di kelas, yang lagi di kelas ada papan tulis seperti itu ya, terus yang lagi di
apa namanya, lagi meeting-meeting ada konsumsi ya, itu ada menimbulkan biaya konsumsi, itu akuntansi juga. Jadi sangat banyak akuntansi di sekitar kita ternyata ya. Jadi bisa nih kalian lihat-lihat, oh ini meja nih akuntansi, ini meja nih gitu ya. Terus ada uh, gaji karyawan, misalnya, oh ini juga nih masuk akuntansi nih biaya gaji gitu ya. Jadi ternyata memang banyak sekali akuntansi di sekitar kita. Oke. Nah, untuk materi hari ini tentang ruang lingkup akuntansi, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Boleh kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Kalaupun memang tidak ada, akan kita bahas selanjutnya, materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai siklus akuntansi ya. Jadi, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin pertemuan kita saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.